Hai, kita bertemu lagi. Nah, kali ini kita akan melanjutkan percobaan untuk faktor LS dan CP. Untuk alat dan bahan yang digunakan masih sama dengan percobaan yang sebelumnya. Hanya saja, kita akan menambahkan bantalan untuk perlakuan LS. Pertama-tama, seperti biasa kita akan menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Yang pertama, botol air mineral yang telah dilubangi. Seperti percobaan sebelumnya, kita juga akan menggunakan tanah dengan dominan partikel debu dan tanah dominan partikel pasir. Yang ketiga, siapkan air dan juga siapkan wadah penampung. Lalu, tambahkan dua bantalan dengan ketinggian yang berbeda. Ini berfungsi untuk perlakuan tingkat kemiringan lereng. Dan terakhir, siapkan dua jenis tanaman yang berbeda dan juga seresa. Percobaan kali ini, kita akan melihat pengaruh faktor LS terhadap erosi, di mana untuk tanah yang digunakan masih sama, yaitu tanah yang dominan partikel debu dan tanah dominan partikel pasir. Yang membedakan dari percobaan kali ini adalah tingkat kemiringan lereng. Sisi sebelah kanan mempunyai kemiringan lereng yang lebih landai, sedangkan sisi sebelah kiri mempunyai kemiringan lereng yang lebih curam. Mari kita lihat bagaimana pengaruh kemiringan lereng terhadap erosi. Hasil percobaan menunjukkan bahwa dengan jenis tanah yang sama namun kemiringan lereng berbeda dihasilkan erosi pada sisi sebelah yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang lebih rendah. Hal ini membuktikan bahwa semakin curam tingkat kemiringan lereng menyebabkan kecepatan dan energi pengikisan air semakin tinggi. Karena kesempatan untuk air bisa masuk ke dalam tanah melalui infiltrasi semakin rendah sehingga air lebih banyak menjadi limpasan permukaan atau runoff. Percobaan selanjutnya yang kita lakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor CP terhadap erosi. Untuk faktor CP, kita perlakukan dengan 4 penutupan yang berbeda. Satu, tanah tanpa penutupan. Yang kedua, penutupan menggunakan rumput. Yang ketiga, menggunakan seresa. Dan yang terakhir, menggunakan tanaman dengan bentuk daun yang lebar. Tanpa berlama-lama, mari kita buktikan pengaruh CP terhadap erosi. Hasilnya, dengan volume air tanah dan kemiringan lereng yang sama, namun bentuk penutupnya yang tidak sama. Ternyata, banyaknya tampungan yang dihasilkan berbeda. Tampungan berupa air maupun tanah paling banyak berada pada perlakuan dengan tanah tanpa tutupan. Disusul dengan perlakuan tanaman dengan daun lebar, perlakuan dengan rumput, dan terendah pada perlakuan tiga, yaitu perlakuan pada seresa. Hal ini membuktikan adanya peran tutupan lahan terhadap kejadian erosi. Bagaimana mekanismenya? Tentunya sangat terkait antara satu dengan lainnya. Dengan adanya penutupan di atas tanah akan berperan terhadap perlindungan tanah dari daya rusak air hujan, adanya intersepsi dan juga meningkatkan kekasaran permukaan tanah sehingga aliran runoff dapat ditekan. Kesempatan infiltrasi akan lebih besar. Adanya tanaman maupun seresa secara langsung juga berpengaruh terhadap pembentukan pori-pori tanah maupun peningkatan stabilitas agregat tanah. Tersebutlah yang juga berpengaruh terhadap besarnya erosi yang terjadi di lahan. Demikianlah serangkaian percobaan faktor erosi mulai dari faktor R, K, LS, dan juga CP. Terima kasih sudah menonton, tetap semangat, dan salam konservasi.